Publik tengah menunggu pertandingan antara timnas U23 melawan Qatar. Ini pertandingan pertama Piala Asia ya. Dan Qatar sebagai tuan rumah. Ini publik lagi menunggu. Ntar malam jam 10.00 teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemenangan bisa diraih oleh timnas Indonesia. Bahkan jauh-jauh hari timnas Qatar juga sudah mengantisipasi. Dan juga sudah mengatakan bahwa timnas ini sungguh luar biasa, bukan seperti timnas yang dahulu teman-teman ya. Dan semua hal bisa saja terjadi. Kita harus optimis meskipun kita bermain di kandang lawan. Seperti kata Bung Toel, apapun bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Indonesia terus melangkah atau memenuhi target gitu loh. Main kunci di belakang Rizky Ridho, di tengah Marcelino, di depan ya Sananta. Kalau dikasih kepercayaan harusnya Sananta jadi kunci. Sambutan luar biasa ini, sambutan luar biasa timnas U23 di Qatar. Dimanapun berada teman-teman, ini supporter Indonesia ini selalu mendukung. Di belahan bumi manapun supporter Indonesia selalu mendukung. Marcelino. Jadi mari kita dukung sama-sama teman-teman. Nanti jangan lupa nobar-nobar, nonton-nonton bareng di rumah bersama teman, keluarga, saudara. Ya, kita salurkan energi positif supaya sampai kepada timnas kita dan memberikan sebuah semangat yang luar biasa. Ini di Qatar ya. Supporter ada di Qatar. Ya, salah satu media Qatar menyoroti kekuatan timnas U23 Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Qatar ya tergabung bersama Indonesia dalam satu grup mengakui kehebatan dan kualitas skuad Garuda Muda. Salah satu media Qatar, Al Sharaq, menyebut jika Indonesia menjelma sebagai salah satu kekuatan baru Asia yang cukup diperhitungkan sejak dilatih oleh Sinteyong. Apalagi partisipasi perdana timnas U23 di Piala Asia U23 menjadi bukti kuat lainnya. Ini merupakan kali pertama timnas U23 Indonesia mengikuti Piala Asia U23. Usai berjalan selama 5 edisi, punggawa Garuda Muda memastikan lolos ke Piala Asia U23 usai menjadi juara grup dalam babak kualifikasi melawan Taiwan dan Turkmenistan. Bahkan para pemain timnas U23 Indonesia tak luput pujian dari tulisan media Qatar tersebut. Secara terang-terangan, Al Sharaq menyebut jika skuad Garuda dihuni oleh beberapa pemain bintang yang punya talenta yang memukau. Nah, ingat di mana itu ya? Lawan Australia. Oh, di lapangan ini akan Sananta, di lapangan. ingat ini. di mana ini? Ya di mana kita kalah lawan Australia. Nah, sekarang harus gimana? Menang. Harus menang. Ya kalau Persija ya enggak. Wah, kan ingat di mana ini ya? Ingat rumput ya? Ini waktu lawan Australia ketika kalah. Sinteyong mengatakan kepada media nih sebelum melawan Qatar pada preskon tadi bahwa dia menargetkan tim nasional Indonesia lolos 4 besar dan berharap mendapatkan tiket untuk Olimpiade, yang mana target tersebut dirasa mungkin dari berbagai pihak terlalu ketinggian begitu ya. Sebenarnya ini target pribadi Sinteyong aja ya, boleh-boleh aja. Sebenarnya PSSI mematok target untuk lolos 8 besar aja, yang mana itu berarti lolos lolos grup, kemudian masuk 8 besar. Kalau saja bisa menang di 8 besar, Indonesia akan lolos ke semifinal, yang mana semifinal ini juga sebenarnya belum tentu lolos ke Olimpiade ya, karena Olimpiade Paris ini yang diambil 3 juara, runner up dan peringkat 3 nantinya diadu lagi nih untuk memperebutkan peringkat 3. Kemudian untuk peringkat 4 nantinya akan mengadakan pertandingan playoff mungkin dengan konfederasi lain. Jadi kemungkinan jatah dari Asia ini untuk Olimpiade ini ada 4 tim, tapi satu ini melalui jalur playoff gitu ya. Jadi 3 plus 1. Ya memang menurut gua dengan permainan uji coba kemarin melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab terlihat progresnya ya. Walaupun memang ada beberapa pemain yang belum bergabung seperti Justin Hubner, kemungkinan
Kemungkinan pada pertandingan besok melawan Qatar nih Justin tetap belum bisa bergabung, tapi gue rasa Masa sih? Sintayong tetap akan memainkan magicnya begitu ya. Dia tahu pelatih ini benar-benar penuh kejutan begitu di pertandingan-pertandingan. Segitu dulu, nanti bakalan gue bantu update lagi, bantu komen ya, bantu follow. Prediksi skor antara tuan rumah Qatar U23 versus timnas U23 pada laga ajang pembuka Piala Asia 2024. Qatar sebagai tuan rumah tentu sangat siap untuk laga perdana. Beberapa pemain Qatar sudah punya pengalaman pada level senior. Salah satunya adalah bek kanan Abdellah yang bermain 15 kali untuk Al Gharafah di Liga Qatar. Soal pengalaman bermain pada level senior, Indonesia juga punya banyak pemain seperti Wita Sulaiman, Pratama Arhan, Rizky Ridho, bahkan sejak lama bermain secara reguler untuk timnas Indonesia pada level senior. Mereka bisa jadi tulang punggung Garuda Muda. Prediksi skor timnas U23 Qatar versus timnas U23 Indonesia adalah Indonesia menang dengan skor 2-0. Optimis. Untuk menonton pertandingan pertama timnas Indonesia di Piala Asia U23 pada tanggal 15 April nanti, yaitu hari Senin. Rencana kick-off-nya adalah mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini adalah waktu ideal bagi kita untuk menonton pertandingan perdana timnas Indonesia di Piala Asia U23. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa PSSI dan juga Sintayong telah memasang target tinggi, yakni untuk membawa skuad Garuda U23 lolos sampai ke semifinal dan mendapatkan peringkat ketiga agar bisa nanti bermain di Olimpiade yang akan diselenggarakan di Perancis, tepatnya di kota Paris, yang rencananya akan dimulai pada pertengahan bulan Juli nanti. Tentu ini adalah target yang sangat amat tinggi dan sebetulnya memang tidak tampak realistis di atas kertas. Kenapa? Karena ini adalah untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 akan bermain di Piala Asia kan? Tadi kan sudah 2 kali saya katakan. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa inilah generasi emas dari timnas Indonesia. Walaupun faktanya nih teman-teman, di Piala Asia kali ini sama seperti di Piala Asia Senior lalu, Indonesia adalah skuad termuda. Karena yang saya melakukan kalkulasi, mungkin juga nih kalkulasi saya salah, tapi kalkulasi saya adalah dari 23 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, total rata-rata usianya itu adalah 21 tahunan. Kalau nggak salah 21 tahun 45 gitu. Ya kurang lebih seperti itu. 21 tahun 4 bulan lah. Seperti itu. Ini hitungan saya, mungkin juga saya salah. Rata-rata segitu. Ya artinya ini adalah skuad termuda di Piala Asia U23. Kalau nggak salah di bawah 21 tahun 4 bulan. 21 tahun 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah seperti itulah kira-kira. Pokoknya saya hitung juga total rata-rata usia dari skuad lainnya yang mereka sedikit lebih tinggi daripada Indonesia. Padahal mayoritas dari pemain-pemain yang berada di skuad U23 ini juga membela timnas Indonesia senior. Artinya apa? Artinya ya sebetulnya kita punya peluang untuk bisa lolos sampai semifinal. Bahwasannya nanti Indonesia mendapatkan peringkat ketiga atau tidak, itu nanti kita lihat lawannya siapa. Tapi sebetulnya nih teman-teman, Indonesia punya peluang untuk lolos sampai ke babak semifinal. Tapi syaratnya, para pemain harus bisa bermain secara kolektif dan tenang. Apa sih artinya kolektif? Kolektif artinya kompak. Apa sih maksudnya tenang? Maksudnya adalah jangan bermain under pressure, walaupun ini ada target. Tapi saya harapkan para pemain jangan bermain under pressure. Karena kalau mereka bermain under pressure, yang dikhawatirkan, mereka tidak akan bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Nah inilah saya pikir yang menjadi PR juga bagi jajaran pelatih skuad Garuda U23 agar juga para pemain diberikan pemahaman agar mereka bermain lepas. Karena walaupun targetnya tinggi, ya tapi para pemain pun harus bisa melaksanakan tugasnya di atas lapangan dengan tenang. Jadi jangan sampai juga kita sebagai pemain ke-12 dan tentunya pecinta dan juga supporter dari timnas Indonesia memberikan beban berlebihan kepada para pemain dengan menaruh ekspektasi yang berlebihan. Artinya boleh kita berharap agar skuad Garuda U23 ini bisa lolos sampai semifinal, tapi jangan juga kita over expect. Jangan sampai kita gembar-gembor yang terlalu berlebihan di sosial media seolah-olah bahwa timnas Indonesia U23 ini memang adalah tim yang sudah mampu bersaing di level Asia. Enggak juga sih kalau menurut saya. Karena berkaca di Piala Asia Senior lalu kan kita hanya bisa menang lawan Vietnam, tapi memang dari segi permainan sudah jauh lebih baik. Dari segi sisi psikologis memang para pemain kita sudah punya mental yang lebih kuat. Jadi saya pikir ya gak ada salah juga kita berharap, tapi jangan berharap secara berlebihan. Karena yang saya perhatikan nih kadang-kadang beberapa akun media sosial ya, ini terlalu berlebihan gitu menggambarkan
tentang kekuatan dari timnas Indonesia, atau juga ketika para pemain dari timnas Indonesia ini tengah bersiap ya untuk bertanding di sebuah turnamen. Jadi saya pikir inilah saatnya kita perlu rendah hati, low profile saja ya, dan kita harapkan para pemain bisa fokus di atas lapangan. Dan yang menarik dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong, ada beberapa pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Nah, ini sangat bermanfaat. Oke, ya kita dukung perjuangan timnas teman-teman sampai akhir. Apapun yang terjadi, kalah atau menang itu hal yang biasa. Yang penting timnas sudah berusaha lebih baik, gitu kan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mereka masih dalam usia muda, nggak perlu digembur-gemburkan berlebihan di media sosial, karena ini akan menjadi sebuah beban. Ya kita dukung saja, kita ekspektasi boleh tapi nggak usah berlebihan. Ya kalau menang adalah alhamdulillah, kalau kalah biarkan mereka berbenah. Begitu teman-teman ya, namanya bola bundar. Oke, Indonesia mulai berkembang baik, kita akui itu, tetapi ya kita nggak boleh, kita punya ekspektasi yang luar biasa seolah-olah Indonesia nggak terkalahkan. Jangan ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti malam nonton sepak bola Indonesia lawan Qatar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Beri dukungan kepada mereka dimanapun kalian berada. Assalamualaikum.